Mulai. Hai anak-anak Bina Iman, selamat hari Minggu ya. Saya Pastor Maman dari Paroki Santo Laurentius. Dengan ini mengucapkan kepada kalian semua selamat. Sebentar lagi kalian akan mengikuti acara Bina Iman. Semoga dapat diikuti acara ini dengan baik, dengan rajin, dengan tekun, dengan gembira ya. Diberkati semuanya ya. Salam. Adik-adik, ya. Sekarang kita bertemu lagi di acara Bina Iman Anak. Ya, bersama saya Kak Ros dan Kak Steve, dan nanti kita ditemani oleh Kak Winda dan Kak Lili. Lili. Ya. Nah, hari ini hari Minggu Paskah ke-7 dan bersamaan dengan Hari Komunikasi Sedunia. Wah, Hari Komunikasi Sedunia. Ya. Nah, kalau begitu kita juga ingin berkomunikasi dengan Tuhan dong. Melalui apa, Kak? Melalui doa. Oh iya, berdoa. Anak Katolik pasti berdoa tiap hari. Oke adik-adik, sekarang untuk memulainya kita harus berdoa dulu. Sebelum berdoa, kita mau menyanyikan satu lagu dulu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke, setelah kita puji, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menggunakan alat media ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan juga teman-teman kami agar dapat mengikuti via online ini dengan baik. Agar kami juga boleh mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, hari ini dengan tema yang tadi ya, kita juga mau berkomunikasi dengan teman-teman, dengan Tuhan. Tadi kita sudah berkomunikasi loh dengan Tuhan. Nah, cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah berdoa. Ya, adik-adik jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan juga berdoa. Tuhan Yesus berdoa loh. Untuk murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kita. Jadi Tuhan Yesus aja berdoa, kita berarti harus berdoa dong sebagai murid-muridnya ya. Sekarang kita mau nyanyi. Anak Katolik itu berdoa selalu, membaca kitab suci dan juga ikut Ekaristi. Kita mau nyanyi. Aku anak Katolik. Aku anak Katolik, rajin berbina iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Aku anak Katolik, rajin berbina iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Sekali lagi, makin happy, makin happy. Sekali lagi,
Kak, ternyata jadi anak Katolik itu ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Oke, adik-adik. Nah, hari ini kita juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan nih, kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Oke. Pujiannya Lagu apa, Kak? tentang karena Yesus juga mengasihi kita begitu besar. Yesus sampai mendoakan kita loh Kak, Ya. saking cintanya. Ya. Waduh, kasih Yesus sungguh luar biasa. Kasih Yesus lebih indah daripada pelangi, Oh, lebih tinggi daripada langit, lebih luas dari lautan. Ya? Ya. Oke, lagu apakah itu? setinggi. Betul. Oh, gitu, Kak, ya? Ya, oke, kita nyanyi. Adik-adik kita berdiri, ayo kita memuji Tuhan. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut sampai bawah, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih apa? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Waduh, Kak, itulah ya kasih Yesus. Adik-adik Ya. pasti juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik melihat video ini. Oke. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita dari Kitab Suci oleh Kak Winda. Satu lagi nanti setelah cerita dari Kak Winda kita mau melakukan aktivitas bersama. Fili. Oke, adik-adik kita siapkan hati, oke? Ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka
yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Winda. Oke, adik-adik tadi udah dengerin bacaan dari kitab suci kan ya? Nah, Injil hari ini itu menceritakan tentang Yesus yang berdoa. Berdoa, doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi adik-adik, meskipun Tuhan Yesus sedang ada di dunia, Tuhan Yesus itu tetap selalu berdoa kepada Bapanya di surga. Tetap selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Nah, berhubungan dengan doa nih, adik-adik tahu nggak? Hari ini itu adalah Hari Komunikasi Sedunia. Jadi kita diajak untuk komunikasi lebih baik lagi dengan sesama kita dan pastinya dengan Tuhan. Adik-adik, kalau kita komunikasi dengan sesama itu gampang kan ya? Ketemu langsung bisa. Kalau nggak bisa ketemu, kita bisa telepon. Tapi kalau dengan Tuhan, gimana adik-adik? Adik-adik punya nomor teleponnya Tuhan? Kakak juga enggak. Gimana dong kita komunikasi dengan Tuhan? Ya, masa nggak bisa? Tenang adik-adik, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Caranya gimana? Dengan cara yang dilakukan Tuhan Yesus tadi. Ngapain dari Tuhan Yesus? Berdoa. Betul, berdoa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Karena doa adalah salah satu bentuk komunikasi kepada Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita seperti Tuhan Yesus, tetap meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga, berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan Yesus begini tadi berdoanya, dengan menengadah ke langit, menutup mata, dan berkata begini adik-adik. Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Maka aku tak akan ada lagi di dunia ini. Aku akan datang kepada Bapa. Tetapi mereka yang kau berikan kepadaku, yang menjadi milikku, masih tetap di dunia ini. Maka peliharalah mereka ya Bapa, jaga mereka dalam namamu yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Demikian adik-adik doanya Tuhan Yesus. Isi doanya Tuhan Yesus tadi tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk orang lain adik-adik, untuk orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak hanya murid-muridnya saja, tapi kita semua, adik-adik, kakak, papa, mama, dan semuanya adalah orang-orang yang tadi disebutkan Tuhan Yesus, yang didoakan Tuhan Yesus tadi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sedang memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus tetap selalu berdoa, meluangkan waktu untuk berkomunikasi kepada Bapa di surga. Dan tidak hanya berdoa untuk kita sendiri saja, tetapi untuk orang lain, untuk orang yang kita kasihi, dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Contohnya seperti misalnya adik-adik, ada orang yang sakit, kita tidak bisa menyembuhkan mereka, tapi kita bisa membantu mereka dengan mendoakan mereka kepada Tuhan supaya diberikan kesembuhan. Dan doa itu kan adalah komunikasi kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik, dalam doa tersebut kita juga bisa loh cerita kepada Tuhan. Apapun yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang sedang kita hadapi saat ini, mau sedang sulit, susah, sedih, nangis, kita bisa ceritakan kepada Tuhan semuanya. Dalam situasi sulit kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam keadaan senang kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Jadi dalam doa itu adik-adik tidak hanya melulu tentang minta pertolongan, minta bantuan kepada Tuhan. Tidak hanya melulu tentang dalam hal kesulitan saja adik-adik. Tapi dalam bahagia pun kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Yang isinya adalah mengucap syukur. Jadi jangan lupa adik-adik, dalam setiap doa kita tetap harus bersyukur. Ucap terima kasih kepada Tuhan.
Karena Tuhan itu adik-adik selalu baik. Ya baik, karena selalu memberkati kita. Jadi tetap selalu berkomunikasi ya kepada Tuhan melalui doa. Kakak ulang lagi ya. Tetap berdoa, rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain. Dan jangan lupa mengucap syukur. Oke adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan. Yuk kita lanjut dengan apa ya di sini? Aktivitas. Aktivitasnya dengan siapa adik-adik? Dengan siapa ya? Kakak kasih tahu ya. Dengan Kak Fili. Siapa? Kak Fili. Ayo kita panggil Kak Fili. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Fili. Adik-adik tadi udah berdoa, udah nyanyi, udah denger cerita juga ya dari Kak Windah. Ada puppet show-nya. Tadi juga Kak Ros bilang ya, kalau hari ini hari komunikasi sedunia. Nah, waktu Kak Windah ceritanya tadi Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, adik-adik berarti kakak, adik-adik, semua juga murid-murid Tuhan Yesus kan harus berdoa. Berdoa sendiri atau berdoa bersama papa mama. Nah, kalau adik-adik sedang berdoa supaya tidak ada yang ganggu, adik-adik bisa beri tanda di depan pintu. Nah, hari ini Kak Fili mau ajak adik-adik bikin tanda untuk di depan pintu. Yuk. Bahan-bahannya ada karton warna-warni, ada gunting, ada daun dari kertas yang akan kita buat, ada spidol, tali, double tape, pembolong kertas, dan juga lem. Pertama-tama kita akan melubangi kartonnya. Minta tolong papa mama ya. Lalu kita akan buat daun dari kertas karton warna hijau. Pakai pensil kita buat cetakannya. Lalu kita gunting. Hati-hati ya menggunakan gunting. Bisa minta tolong kakak, papa, atau mama. Adik-adik bisa buat sebanyak yang adik-adik suka daunnya. Lalu dibuat tulang daunnya pakai spidol. Digambar seperti ini. Setelah itu kita pasang double tape di belakang daun kertasnya. Kita simpan dulu. Sekarang kita mau membuat lingkaran warna-warni dengan pembolong kertas. Nah, sekarang daunnya kita tempel-tempel ya adik-adik. Boleh di mana aja. Tidak harus persis seperti kakak. Lalu kita tulis, berdoa dulu ya, atau kami sedang berdoa. Minta tolong juga sama papa atau mama ya. Nah, sisa daunnya bisa adik-adik tempel di mana saja yang terlihat masih kosong. Nah, sekarang kita akan menempelkan kertas-kertas yang sudah kita lubangi tadi ya, yang warna-warni itu dengan lem. Nah, jadi lebih berwarna-warni ya sekarang hasilnya. Terakhir kita pasangkan tali. Jadi deh. Selamat berkarya ya adik-adik, pakai bahan apa aja yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, Ya. setelah kita mendengarkan firman dari Kak Windah, dan juga aktivitas dari Kak Fili, tibalah saatnya kita untuk menyudahi acara ini. Tapi Ya. sebelumnya kita menerima berkat ya dari pastor ya. Ya. Selain itu, Kak Ros mau menyampaikan kesimpulan dari Bina Iman minggu ini bahwa kita sebagai anak Katolik harus rajin berdoa. Iya, harus rajin berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus juga melakukannya, berarti kita juga lakukannya dong sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan satu lagi adik-adik, kalau kita sudah berdoa tiap hari, adik-adik jangan lupa untuk mendengarkan pengajaran dari Mama dan dan Papa. papa ya. Karena mama dan papa atau orang tua pasti akan menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Yesus. Nanti baru adik-adik dan kakak juga melakukannya setelah mendengarkan.
Oke adik-adik, kita siapkan hati untuk terima berkat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mulai. Nah, anak-anak sekalian, semoga anak-anak diberkati ya oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik,